Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa farmasi dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai materi preformulasi. Pada video pendek kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul difusi dan disolusi. Ini kita difusi dan disolusi. Tema ini terutama mengenai difusi ini sebenarnya sudah pernah dipelajari waktu SMA dulu, kalau nggak salah kelas 11 mungkin ya, kelas 11 atau kelas 2 SMA dulu. Tapi dulu diberi judul difusi dan osmosis mungkin ya. Dulu digabungnya dengan osmosis. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan difusi maupun osmosis ini yang dulu sudah pernah dipelajari waktu SMA itu ya. Bisa dibuka kembali pelajarannya. Jadi difusi itu gambarnya seperti ini. Misalnya kita mempunyai suatu medium, ini suatu tempat lah ya, yang ini diam, ini medium yang stuck, yang diam, yang tidak bergerak, tidak berputar itu ya, medium yang diam. Kemudian di dalam medium ini, media ini terjadi perbedaan konsentrasi dari larutan. Jadi ini medium yang diam yang mengandung larutan. Misalnya larutan gula. Di sini larutan gulanya berbeda konsentrasinya. Katakanlah di sini ada dua part itu ya di sini ya. Ini konsentrasi gulanya tinggi misalnya di sini. C-nya tinggi, sedangkan di sini C gulanya kecil, lebih rendah daripada yang bagian kiri ini. Kita gambarkan aja misalnya dengan titik-titik di sini nih. Nah, ini C-nya tinggi, ada banyak titik di sini. Di sini adalah molekul gula karena ini larutan, berarti yang saya titik ini gambaran dari suatu molekul, bukan partikel, bukan serbuk, tetapi molekul. Kemudian di sini molekulnya lebih sedikit, lebih encer gitu ya. Maka yang dimaksud dengan difusi adalah perpindahan solut. Jadi karena ini adalah mediumnya, ini adalah berupa solvent katakanlah begitu. Kemudian di dalam solvent itu ada solut. Artinya di satu sini, di bagian 1 maupun bagian 2 ini namanya adalah larutan. Larutan 1 yang connect dengan larutan 2 dengan konsentrasi yang lebih encer. Larutan 2 konsentrasinya lebih encer. Dalam larutan ada solvent, ini solut titiknya, ini gulanya. Dan ada solvent, misalnya solventnya adalah air sebagai solvent, misalnya ya, pelarut solvent itu ya. Kemudian di sini adalah titik, ini adalah gulanya molekul ya, molekul gula. Molekul gula ini sebagai solut misalnya ya. Maka yang dimaksud dengan difusi adalah perpindahan molekul terlarut atau solut dari yang kadar solutnya tinggi ke yang kadar solutnya lebih rendah. Ini yang dimaksud dengan difusi. Dan dalam pergerakan molekul gula atau molekul solut ini tidak bersamaan atau tidak terjadi karena gerakan solvent. Jadi solventnya ini diam, tidak boleh membantu proses pergerakan dari solut tersebut. Maka itu yang dimaksud dengan difusi. Ya, jadi solventnya diam atau mediumnya diam, solutnya yang bergerak dari konsentrasi solut tinggi ke konsentrasi solut yang lebih rendah, yang bergerak saat yang terlarut. Itu yang dimaksud dengan difusi. Sedangkan kalau solventnya itu ikut bergerak atau solventnya itu berputar, diaduk misalnya ya, larutan ini diaduk itu misalnya diaduk, maka nanti yang gerak itu tidak hanya solutnya saja, tapi solventnya, airnya ikut gerak. Nah, maka gerakan solut di situ tidak hanya difusi. Nanti di situ ada gerakan namanya konveksi kalau dulu ya. Kalau yang geraknya bareng sama mediumnya namanya konveksi. Kalau difusi enggak, solutnya saja, solventnya enggak ikut bergerak. Itu yang dimaksud dengan difusi dulu di SMA kayak gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan osmosis? Nah, ini sudah pernah juga ketika pelajaran di SMA dulu. Osmosis seperti apa? Kita hapus dulu biar lebih punya space atau kita kita gambar di sini juga ya. Sekarang kita belajar mengenai osmosis. Masih ingat dulu percobaannya kalau nggak salah pakai kentang gitu ya, atau pakai wortel gitu ya. Bedanya apa? Difusi tadi yang bergerak solutnya
dari konsentrasi solut tinggi ke konsentrasi solut yang rendah. Kalau osmosis itu yang bergerak adalah solvennya. Jadi ada sebuah kalau ya ini katakanlah ada sebuah chamber. Chamber ini disekat oleh membran. Nah, membrannya ini namanya membran semi permeable. Membran semi permeable. Apa itu membran semi permeable? Membran semi permeable ini yang bisa keluar masuk hanya air sebagai solvent. Ini ada air contohnya tadi kalau airnya ya. Airnya sebagai solventnya. Sama ini juga nggak kita aduk. Kemudian nanti yang bergerak dia bukan karena diaduk ya. Kemudian dalam air ini, ini membrannya bisa ditembus oleh air, membran semi permeable, sedangkan si solut tidak bisa bergerak. Jadi kalau ini kita gambarin kayak gini, katakanlah di sini adalah gula gitu ya. Gulanya tidak bisa bergerak. Nah, kemudian di dalam dalam dua chamber yang disekat oleh membran semi permeable ini kita beri larutan. Ini kita beri larutan. Kita isi dengan larutan. Larutannya misalnya bisa larutan gula, bisa larutan gula yang dicampur dengan garam, bisa larutan apa saja lah, pokoknya larutan di mana di situ ada solut, ada solvent. Ya. Dan dua larutan itu juga sama seperti tadi, satu solutnya banyak. Ini yang sini saya gambar solutnya banyak, tapi solutnya nggak bisa nembus membran ya. Yang kedua solutnya sedikit, ini solutnya sedikit yang di sini. Maka yang dimaksud dengan osmosis adalah pergerakan solvent dalam hal ini air dari yang airnya banyak yang mana? Airnya banyak itu berarti yang solutnya sedikit, ini airnya banyak, ke arah yang airnya sedikit. Nah, jadi prinsipnya hampir sama dengan difusi, dari yang banyak ke yang sedikit. Dari yang solutnya banyak ke yang solutnya sedikit, itu namanya difusi, solutnya yang bergerak. Kemudian di sini dari yang airnya banyak ke yang airnya sedikit, solvennya yang bergerak, itu namanya osmosis. Loh kenapa ini kok solutnya nggak bergerak ke sana kayak difusi tadi? Nggak bergerak ke sana kayak difusi tadi, kenapa? Karena apa? Membrannya nggak bisa ditembus oleh solut, membran semi permeable. Itu yang dimaksud dengan gerak osmosis. Sehingga nanti kalau kita biarkan seperti ini terus, lama-lama sini airnya turun ke sini seperti ini misalnya ya. Sedangkan di sini naik gitu ya. Ini airnya turun, ini naik. Kenapa? Karena airnya berpindah dari yang airnya banyak ke yang airnya sedikit. Itu yang dimaksud dengan gerak osmosis. Oke, ini ada apa ini ya? Itu yang dimaksud dengan osmosis. Jadi kalau diberi definisi, osmosis itu kadang cuma pergerakan solvent dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Benar itu ya. Yang dimaksud dengan konsentrasi rendah adalah solut yang konsentrasinya rendah. Artinya solventnya tinggi, ke konsentrasi tinggi, ke solut yang konsentrasinya tinggi. Artinya solventnya rendah. Jadi tetap intinya yang bergerak loh ya, itu dari yang konsentrasi tinggi ke yang konsentrasi rendah. Baik solutnya kalau difusi atau solventnya kalau osmosis. Kalau osmosis tapi ada membran semi permeable-nya. Kalau difusi bagaimana? Difusi bisa model kayak gini. Difusi bisa nembus membran, bisa juga nggak menembus membran. Nanti kita bahas lebih jauh. Tapi ini kira-kira dulu ketika di SMA seperti ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan disolusi? Nah, disolusi ini agak berbeda. Nanti kita lebih jauh di disolusi. Disolusi itu adalah bahasa Indonesianya proses melarut. Disolusi itu adalah pelarutan atau melarut. Maka kalau disolusi itu, misalnya kita gambarin di sini ya, ada air, ya, kemudian kita masukkan gula ke sini. Maka disolusi itu proses larutnya gula. Itu namanya disolusi. Nanti kita jelaskan bahwa dalam proses disolusi ini, proses larutnya gula ini juga ada proses difusi. Jadi pada proses disolusi itu sebagiannya adalah proses difusi. Ya, nanti seperti apa gambarannya disolusi kita bahas nanti atau di lain waktu, di lain video.
Oke, kita mulai sekarang mengenai difusi. Oke, kita kuantifikasinya atau parameter-parameternya atau ini juga ya, atau mengenai persamaan yang menggambarkan seberapa cepat proses difusi itu kita sampaikan di sini. Oke. Dalam proses difusi itu paling gampang kita membahas kalau dalam difusinya itu difusi dalam membran. Karena ini lebih fix. Jadi kalau tadi kita gambarkan seperti ini, kemudian di sini ada medium C yang lebih rendah, ini C yang lebih tinggi, gimana buatnya ini? Nggak bisa buatnya, kenapa? Karena pasti nanti mediumnya itu akan ikut bergerak, solvennya ikut bergerak karena sangat gampang sekali dia ketemu. Itu maka susah untuk menggambarkan proses difusi di sistem yang saya contohkan tadi itu. Sehingga untuk menggambarkan proses difusi ini lebih mudah kalau kita menggunakan membran, kemudian membrannya itulah sebagai tempat difusinya. Jadi gambarannya seperti yang tadi, tapi di sini membrannya itu bisa dimasuki oleh solut. Masuknya itu bukan karena melewati pori, tapi karena solutnya ini bisa melarut juga di dalam membran. Kembali kita gambar di sini. Ini tingginya sama, oke ya. Oke. Kemudian ini ada membran sebagai pembatas. Ini membran. Membrannya ini nanti yang akan ditembus oleh solut. Jadi difusi solut di dalam membran. Gitu ya. Kita isi di dalam dua kompartemen ya. Jadi ada namanya kompartemen 1, kompartemen 2 itu ya. Kompartemen 1 itu yang banyak obatnya misalnya ya, sehingga kita sebut kompartemen 1 kita sebut dengan kompartemen donor. Dengan kompartemen 2 ini cuma sedikit nanti yang akan menerima perpindahan atau menerima masukan obat dari kompartemen 1, sehingga kompartemen 2 kita sebut dengan kompartemen reseptor atau kadang disebut dengan aseptor. Reseptor atau aseptor itu sama ya, kompartemen yang akan menerima obat dari kompartemen 1 atau kompartemen donor. Maka fix itu nama orang itu ya, membuat persamaan seberapa cepat obat itu berdifusi di dalam membran. Seberapa cepat obat berdifusi di dalam membran ya disebut dengan hukum Fick atau persamaan Fick gitu ya. Persamaan Fick nama orangnya di sini, kemudian di sini Fick itu nama orangnya, Fick law. Ini S itu milik ya. Hukumnya Fick. Hukumnya Fick ini tanda kepemilikan ya. Bukan namanya cuma sampai di sini Fick. Oke, Fick law seperti apa itu? Jadi kembali ke sini nanti difusinya di dalam membran di sini. Sedangkan di kompartemen donor sini kita sebut CD dan kompartemen reseptor ini supaya kadarnya homogen ini diaduk. Jadi di sini diaduk. Di sini diaduk simbolnya gini. Diaduk, yang sini juga diaduk, gitu ya. Sehingga di sini bukan medium untuk difusi. CD maupun CR ini bukan medium untuk berdifusi karena dia diaduk supaya homogen, ini konveksi di sana ya. Sedangkan untuk difusi yang dipelajari adalah di dalam membran ini. Membran tempat terjadinya difusi. Tempat difusi. Ya, membran tempat difusi nanti yang kita pelajari. Maka Fick ini membuat persamaan atau ya persamaan tentang ya seberapa cepat proses difusi itu. Kecepatan perpindahan obat dari sini, dari donor ke reseptor, itu kita simbolkan dengan dm per dt. Ya, D itu kan simbol perubahan ya. Dm per dt itu berarti perubahan jumlah obat per dt tiap satu satuan waktu. Maka flux itu adalah dm per dt dibagi dengan area. Luas area, simbolnya A atau S. A atau S, surface area, bisa S, bisa A. Kadang disebut S, ini ya, tapi juga kadang-kadang disebut A, kadang disebut S. Flux adalah dm per A. Kecepatan, ini kecepatan.
Sebentar, ini view-nya jadi kecil. Ini adalah kecepatan. Ingat ya, kalau ada dt per dt itu namanya kecepatan. ds per dt kecepatan gerak ya, perubahan jarak tiap perubahan waktu kecepatan gerak lurus misalnya itu ya. Kemudian dm per dt juga ya, dm per dt kecepatan massa obat yang tertransport tiap satu satuan waktu, itu namanya kecepatan gerak, kecepatan transport. Kemudian persatuan luas. Apa yang dimaksud dengan luas di sini? Luas yang dimaksud adalah luasnya, jadi luasnya ini adalah luasnya membran ini. Kalau ini kita lihat, kita balik misalnya ya, kita balik ini putar itu ya, jadi seperti ini. Nah, di belakangnya ini adalah kompartemen donor, di belakang sana. Nah, gini aja gambarnya lebih enak. Nah, kayaknya lebih bisa nah, ini tadi yang bagian sini donor, yang sini belakang reseptor. Kemudian ini ada pemberian ini punya luas, ini disebut dengan simbolnya S atau A, surface area. Nah, maka yang dimaksud dengan flux, J ini adalah flux. Flux adalah kecepatan perpindahan obat tiap satu satuan luas. Itu yang disebut dengan flux. Definisinya flux itu seperti itu menurut Fick ya. Kemudian Fick ini juga membuat definisi yang lain untuk flux atau faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap flux. Jadi flux itu bisa didefinisikan seperti ini. Ini persamaan yang menunjukkan definisinya flux. Sedangkan persamaan itu juga bisa berupa faktor-faktor apa yang berpengaruh. Faktor-faktor apa yang berpengaruh. Flux itu dipengaruhi oleh apa saja toh? Nah, itu namanya juga nanti dapat persamaan. Flux itu dipengaruhi oleh koefisien difusi. Jadi D itu koefisien difusi, itu menunjukkan mudah tidaknya obat berjalan di dalam membran atau medium difusi. Seberapa mudah obat bergerak ke sini, seberapa mudah. Mestinya tergantung dari ukuran obatnya, molekulnya, tergantung dari suhunya di sini berapa, tergantung dari viskositasnya membran dan seterusnya. Jadi flux sama dengan minus D kali dc per dx. Apa itu dc per dx? dc itu adalah gradien konsentrasi. Ini adalah gradien konsentrasi alias C2 minus C1. Jadi itu disebut dengan dc, gradien konsentrasi. Gambarnya seperti ini. Kalau ini tadi membrannya, tak tebalkan membrannya ya. Tebalkan, ini tadi donor, sini reseptor atau aseptor, maka DC itu adalah selisih dari C2 sini ya. C2 di sini yang C1. Jadi selapis tipis membran yang kontak dengan kompartemen donor itu sebagai start atau sebagai mulainya perjalanan obat ke sana. Ini C1. Kemudian C2 adalah tempat yang dituju oleh obat yang bergerak, yaitu yang kontak dengan reseptor. Ini C2. Gitu ya. Nah, itu C1, C2. Maka DC adalah C2 minus C1. Ya negatif, betul negatif karena obatnya bergerak dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi di C1 itu lebih tinggi daripada C2 jelas. Karena apa? C1 itu yang kontak dengan donor. Tadi yang kontak dengan donor itu donornya konsentrasinya tinggi, otomatis sisi juga tinggi. Sedangkan yang kontak dengan reseptor, karena di sini reseptornya kecil, C2 yang rendah gitu ya. Obatnya bergerak dari yang tinggi ke yang rendah. Itu DC. Jadi semakin tinggi selisih antara C1 dengan C2, semakin cepat itu gerakannya. Gitu ya. Jadi tanda negatif ini cuma menunjukkan arah saja itu ya. Kemudian yang kedua, flux dipengaruhi oleh dx. Dx apa? Dx itu adalah jarak antara posisi 1 dengan posisi 2. Jadi ini ada posisi 1 tadi yang kadarnya C1, posisi 2 yang kadarnya C2, maka dx itu adalah
Nah, sebenarnya dx itu adalah x, ini x1, ini x2. Atau dx berarti x2 kurangi x1. Kalau x itu jarak, misalnya di sini adalah startnya seberapa banyak dari sini, seberapa jauh, maka x2 min x1 kan juga sama dengan tebal ini ya. Tebalnya memberian, itu sama dengan x2 dikurangi x1. Itu ya, itu dua persamaan yang berkaitan dengan difusi. Dua-duanya menjelaskan mengenai flux. Persamaan pertama itu ini mengenai definisi flux, persamaan kedua ini mengenai faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap flux. Flux tadi apa? Flux itu adalah perubahan kecepatan obat tiap satuan luas. Perubahan jumlah obat yang berpindah, yang tertransport tiap satu satuan waktu, tiap satu satuan luas. Tentunya disebut dengan flux. Sekarang untuk kepraktisan atau untuk analisisnya gitu ya. Untuk analisisnya kita melakukan substitusi persamaan 1 ini dengan persamaan 2. Sebentar. Kita substitusikan persamaan 1 dengan kepersamaan 2. Di mana nih gambarnya? Di sini juga aja. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, berarti tadi ya, flux sama dengan dm per dt per a. Bisa tulis seperti ini ya, sama aja ya. Ini juga sama dengan minus d kali dc per dx. Tadi seperti itu persamaannya ya. Persamaan 1 yang di sini, persamaan 2 sini kita substitusikan gitu ya. Kita bisa menata ulang ini ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui kecepatan transport itu ya. dm kita dm per dt ini kita sama dengan kita pindahkan simbolnya kita ganti aja ya ini. Oke, enggak apa. Di sini kita pindah di depan sini karena ini yang berubah dt, hanya kita yang konstan kita taruh di depan tuh ya. dm per a dt atau sdt sama dengan minus d kali dc. Tadi c dc tadi adalah c2 minus c1 per dx. Nah, dx tadi apa? Tebal membran. Tebal membran tuh kita beri simbol h misalnya ya. Seringnya kita beri simbol h, tebal membran, minus d kali c2 min c1 dibagi h. Kita atur ulang lagi, dm per a dt sama dengan ini kita tulis positif saja d, maka di sini kita balik menjadi c1 minus c2 dibagi h. Oke, seperti ini sama gitu ya. Kemudian kita bayangkan di sini ya, C1 dan C2 tadi adalah apa? Kadar di sini yang tipis-tipis. Jadi kalau misalnya kita punya membran itu sebenarnya ada lapisan-lapisan dengan beda konsentrasi sangat kecil di sini ya. Nah ini C1 di sini, C2 di sini. Kita nggak mungkin menentukan C1 dan C2 seperti ini. Karena itu kan membrannya sangat tipis ya kan. Maka bagaimana kita mencari C1 dengan C2? Untuk mencari C1 dan C2 itu kita ingat kembali dari persamaan tentang suatu parameter yang menggambarkan apa yang terjadi jika dua buah medium itu bertatap muka atau bertemu gitu ya. Masih ingat seperti ini dulu ya. Ini ada air, ini ada minyak. Dulu ya masih ingat seperti ini pada waktu percobaan atau pada waktu mempelajari koefisien partisi. Maka kalau ada dua solvent yang berdekatan seperti ini ya, ada suatu parameter yang disebut dengan K, koefisien partisi, yaitu kadar obat di dalam minyak, ini kita sebut dengan oil, C oil, dibagi dengan kadar obat atau kadar senyawa molekul yang ada di dalam air. Nah, koefisien partisi seperti ini. Ini kita bawa ke tadi kasus memberian dengan kompartemen donor. Ini ada memberian, ini C donor, ini C reseptor, ini C1.
ini C2. Maka ini sama seperti yang di sini. Ini tadi C donornya, biasanya memberinya lipid kulit misalnya ya, atau usus ya, lipid itu kan isinya lipid ya, kulit atau usus ya. Sedangkan di sini misalnya C donor itu isinya air solvennya ya, maka airnya itu ya, C donornya itu yang setara dengan C air. Kemudian yang C1 itu adalah yang lipid. C2 itu juga lipid, C reseptor juga air. Maka kalau kita bawa ke sini, K itu sama dengan C1 dibagi C donor, sama dengan juga C2 dibagi C reseptor, di mana K adalah koefisien partisi. Maka C2 itu akan sama dengan K kali CR, C reseptor, sedangkan C1 itu akan sama dengan K kali C donor ya. Dengan ini kita bisa, kalau C donor sama C reseptor kan bisa kita ukur ya, bisa kita sampling, dan medium itu kadarnya konstan tuh ya. Hapus dulu segini. Oke. Kita kembali ke sini ya. Kembali mengenai persamaan tadi. Ya, oke. Jadi di sini ini ya, kita pindah ke sini. dm per A dt sama dengan D kali C1 tadi adalah K kali C donor, sedangkan C2 adalah K kali C reseptor dibagi dengan H. Maka kita bisa mengeluarkan K-nya ini, koefisien partisinya ya, sehingga dm per A dt sama dengan D kali K kali CD minus CR dibagi dengan H. Maka ini yang disebut dengan hukum Fick 1 yang tentang difusi, berperan proses difusi itu dalam proses transport. Nah, itulah kenapa kita pelajari difusi, karena proses difusi itu menjadi dasar dari proses transport. Proses transport itu proses perpindahan molekul atau senyawa atau obat dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain. Misalnya pindah dari gastrointestinal tract, gastrointestinal medium ya, dari usus ya masuk ke dalam darah, atau dari permukaan kulit nembus kulit masuk ke darah. Itu proses transport. Dalam proses transport itu ada proses difusi, yaitu di dalam membrannya itu sendiri. Maka kecepatan difusi itu atau kecepatan transport itu ini ya, tiap satu satuan luas disebut dengan flux ya. Sedangkan kecepatannya sendiri, flux, kecepatan totalnya dm per dt namanya kecepatan total, itu berarti A-nya tinggal kita pindah ke sana menjadi D kali K kali A bagi H kali C donor minus C reseptor. Nah, jadi kalau kita melakukan percobaan difusi, percobaan transport, kita bisa melakukan sampling pada satu kompartemen untuk melihat besaran-besaran dalam proses difusi itu. Oke, itu mengenai persamaannya. Kemudian selanjutnya ada istilah lagi berkaitan dengan difusi ini yang disebut dengan permeabilitas atau koefisien permeabilitas. Lihat dulu. Ini sering disebut dengan P. Ini tuh ini loh. Nah, ini dK per H itu sering disebut dengan permeabilitas. Permeabilitas. Sehingga persamaannya menjadi dm per dt sama dengan P kali, ini kok kebusa CR, P kali S atau kali A kali CD kali A atau CD minus R kali A. Kembali ke sini. Sebelum kita lanjutkan mengenai hal tersebut, kita lihat dulu ini sebagai driving force proses
transport, proses permeasi, yaitu CD minus CR. Ada suatu kondisi yang disebut dengan kondisi sink. Untuk menyederhanakan kalkulasi itu ya, ada kondisi yang disebut dengan kondisi sink. Apa itu kondisi sink? Kondisi sink adalah kondisi di mana CR itu sangat kecil dibandingkan CD. Berapa sangat kecilnya itu? Kita anggap CR itu sangat kecil dibandingkan CD kalau CR itu ya kurang dari 1/10-nya CD atau sama dengan ya. CR kurang dari atau sama dengan 1/10 CD, maka itu disebut dengan kondisi sink. Dan kalau kondisi sinknya seperti ini terjadi, maka dalam kalkulasi, dalam perhitungan ya, sebagai driving force-nya itu hanya CD saja. Jadi kalau CD minus CR itu kalau kondisinya sink, maka CD minus CR itu kita anggap sama dengan CD. Artinya hanya konsentrasi dalam donor yang berpengaruh terhadap kecepatan transport, kecepatan permeasi atau kecepatan difusi. Karena kondisi sink, sehingga CR-nya kita bisa abaikan. Sehingga persamaannya akan menjadi lebih sederhana. Persamaannya menjadi dm per dt sama dengan tadi dk per h adalah P kali A kali CD. CR-nya bisa kita abaikan, kemudian P tadi permeabilitas yaitu dk per h. Ya, itu yang disebut dengan persamaan difusi menjadi lebih sederhana karena kita abaikan besarnya CR. Oke, kita tata ulang ini persamaan ini. Sebentar. Yang ini aja ya. Ini bisa kita lanjutkan yang di sini. dm per dt sama dengan P kali A kali CD, maka kita tata ulang dm sama dengan P kali A kali CD. P permeabilitas adalah D kali K per H, nilainya konstan dari waktu ke waktu selama menguji transport, menguji permeasi. Ketebalan membran konstan, koefisien partisi obat juga konstan, koefisien difusi obat juga konstan, maka P-nya ini konstan, A-nya juga konstan. A-nya konstan, luas area tadi itu kan nggak berubah-ubah kalau kita nguji transport ya. Jangan CD, sebenarnya CD itu semakin lama semakin turun. Tetapi kalau kita anggap dia konstan karena CR-nya nggak ada, karena tadi kita anggap C, maka kita pun juga bisa mengasumsikan CD-nya itu konstan, dan kita anggap CD itu kemudian C mula-mula, C dalam kompartemen donor mula-mula, mendekati itulah, turun, tapi turunnya kecil sekali kalau proses transport itu. Kalau cuma hitungan berapa menit, beberapa jam, bahkan 1 hari, itu perubahan CD-nya masih sangat kecil, sehingga CD-nya kita anggap konstan. Sehingga dm per dt sama dengan P kali A kali CD. Kita rearrangement, kita atur, kita bisa taruh dt-nya di sini. Sama menjadi dm sama dengan P kali A kali CD dt. Nah, kalau ini kita bisa melakukan integrasi, itu kita integralkan di sini. Diintegralkan. Nah, dari 0 sampai T ya, maka kita mendapat persamaan M sama dengan P kali A kali CD kali T. Sehingga kalau ini kita gambar ke dalam kurva, M massa obat dalam kompartemen donor tadi ya, karena di M tadi perubahan atau pertambahan obat dalam kompartemen donor, sedangkan T ini waktu, kita mendapatkan kurva seperti ini, lurus. Tetapi kita lihat di sini, sering perlu waktu untuk munculnya obat dalam kompartemen donor. Lihat di sini. Ketika masih sampai waktu sini, perlu waktu untuk obat muncul di kompartemen reseptor. Ketika waktu sampai sini, reseptornya belum ada obatnya. Loh, kok bisa waktunya udah berjalan obatnya belum muncul di reseptor? Karena obatnya baru mengisi membran. Sini juga iya, sini juga iya. Baru masuk di sini, nah baru muncullah obat di kompartemen reseptor, atau baru kan kita samplingnya di reseptor ya. Jadi kalau uji transport itu kita gambar di sini ya. Ini membrannya di sini. Nah, ini C donor,
Ini C reseptor. Ini kompartemen donor sama kompartemen reseptor. Kita sampling dari sini, kita sampel, kita cek pakai spektro atau pakai apa, dapat kadar. Kemudian dari kadar ini kita hitung berapa miligram yang tertransport waktu pertama. Kemudian waktu kedua kita ambil lagi, kita cek lagi, dapat sampel yang kedua. Gitu terus. Jadi ada variasi waktu. Awal-awal belum muncul, lama-lama baru muncul. Karena waktu di awal ini baru proses mengisi membran di sini. Nah, maka titik potong ini waktu mulainya muncul di kompartemen, waktu munculnya obat atau waktu obat mulai muncul di kompartemen donor, waktu munculnya obat di kompartemen reseptor itu disebut dengan lag time. Jadi ini lag time, simbolnya T lag time. Karena ada lag time, maka persamaannya ini yang semula M kali P kali A kali C D kali T itu sebenarnya kalau kita selesaikan menjadi T minus T lag. Begitu. Sehingga nanti dalam uji transport seperti ini kita nanti bisa mendapatkan data T lag-nya berapa. Kemudian kita bisa mendapatkan data kalau ini M, ini T sumbu X-nya, maka slope-nya ini, slope kemiringannya ini adalah dm per dt ya, masih ingat ya. Kalau garis persamaan regresi linear y sama dengan bx plus a, maka x itu adalah b itu adalah dz per dx, slope kemiringan. Ini pun juga ya, slope-nya dz per dx, dz-nya adalah dm, dx-nya adalah dt, dm per dt adalah kecepatan transport. Kalau ini kita bagi dengan a, maka kita mendapatkan flux dari proses transport tersebut. Oke, jadi itu kalau kita melakukan proses transport sebentar ini. Ya. Oke, sebentar ya. Jadi dalam percobaan difusi ini kita ingin mencari seberapa cepat proses transport itu terjadi dari kompartemen donor ke kompartemen reseptor. Oke, sebentar, biar nggak bingung ya. Ini tadi saya sering nyebut kata-kata transport ya. Nah, transport itu apa toh? Transport itu apa bedanya dengan difusi? Jadi kalau difusi itu cuma bicara di dalam sini aja, seberapa cepat dia bergerak dalam sini. Tapi kalau transport itu berbicara mengenai seberapa cepat obat muncul di kompartemen reseptor. Gitu ya, transport. Tapi orang sering gabung transport menembus membran, difusi menembus membran, permeasi menembus membran, itu sering dirancukan ya, sama aja itu ya. Sering dianggap sama. Sebenarnya kalau lebih detail difusi itu kesininya ya, cuma berbicara mengenai dalam membrannya sini. Sedangkan transport itu sampai melompat ke kompartemen reseptor dari kompartemen donor. Ya. Oke, jadi tadi alurnya kalau kita uji nggak apa-apa. Kalau kita uji uji difusi itu alurnya adalah kita melakukan sampling di kompartemen donor. Di kompartemen reseptor bukan donor. Maaf ya. Ini kita setting alatnya ya. Banyak, jelek, sebentar ya kita hapus. Jadi sebentar. Oke, jadi ada banyak macam sel yang bisa dipakai untuk mempelajari difusi, gitu ya. Ada yang namanya selnya itu side by side. Side by side itu ini, gimana menggambarkannya ya? Side by side itu di sini kompartemennya donor di samping sini. Nah, gitu. Nah, kemudian ini membrannya. Ini kompartemen yang kedua, kompartemen reseptor. Nah, ini ada pengaduk magnetnya. Nah, ini C donor, ini C reseptor, diaduk sehingga kadar obat di sini homogen. Kemudian obatnya akan berdifusi ke sana, ke reseptor. Nah, kemudian di reseptor ini obatnya segini ya, solvennya. Di sini kita sampling pakai pipet. Nah, ini ya. Ini gambaran obatnya ya. Ini side by side ya, disedot ke sini ya. Kita sampling, kemudian kita tetapkan kadarnya. Sampling, kemudian sampelnya kita cari berapa C reseptornya itu yang tiap waktu itu ya.
side by side. Ada juga yang pakai sel difusi vertikal, namanya side by side. Nah, ada juga yang namanya sel difusi tipe vertikal. Gambarannya ini kita punya apa ya? Nah, gitu ya gambarannya. Ini membrannya, ini lubang, tengahnya lubang, ini tabung ini ya. Tabung ini tabung. Kemudian ini membran, ujungnya bisa untuk menjepit membran. Kemudian di sini ada tabung lagi yang berisi ya, ada tempat untuk nyambelnya gini. Nah, gini ya. Ini di tengah-tengahnya kita bisa selipi membran. Sama seperti ini membrannya. Ini juga ada membrannya di sini. Ini di skrup biasanya ya, ada penjepitnya di sini sehingga dia nggak jatuh. Dijepit ya. Di sini obatnya taruh di sini, C donornya, donor AD sebenarnya. Donor, di sini reseptornya, ini ada pengaduknya juga. Magnetic stirrer. Nah, ada pengaduknya dari luar. Ini juga ada pengaduknya dari luar ya. Pengaduk magnetik. Ya, sehingga di sini konsentrasinya homogen. Kelemahannya di sini donornya nggak diaduk. Ya, tapi memang ini biasanya untuk menguji donornya ini misalnya salep atau apa itu ya. Salep, semi padat, walaupun larutan juga bisa, solution juga bisa. Larutan, tapi biasanya salep biar bisa nempel karena nggak diaduk yang di atas ini ya. Ini yang bawah hasilnya diaduk. Kemudian tiap waktu kita bisa disampling dari sini. Ambil pakai pipet, kemudian ditentukan kadarnya, dapat CR. Ya, ini dua macam sel difusi yang bisa kita pakai. Jadi data yang kita dapatkan pada uji disolusi ini, pada uji difusi ini adalah C reseptor pada variasi waktu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berapa hasilnya gitu ya. Ini data yang kita dapatkan. Terus bagaimana kita melakukan pengolahan hasil uji difusi itu? Oke, ini sudah ada gambarannya mengenai alat ujinya. Dari data ini, sebentar. Oke, dari data T dan CR ini kita ubah menjadi T versus M massa obat dalam kompartemen reseptor. Nah, dari T dan M inilah yang nanti kita uji seperti yang dirumus tadi. Dari T dan MR tadi kita buat kurva, kita gambar dulu kurvanya ya. Kita gambar kurvanya seperti apa. Ini adalah time-nya ya. Kemudian kita hitung, ini tadi M, ini T, ini kita cari persamaannya Y sama dengan BX plus A. Maka B-nya itu adalah slope-nya ini, yaitu dm per dt sama dengan kecepatan transport, kecepatan permeasi, kecepatan difusi. Kecepatan transport atau permeasi atau difusi dm per dt. Kalau ini kita bagi dengan A, jadi slope-nya dibagi dengan A, maka itu yang disebut dengan flux, kecepatan tiap satu satuan luas. Data yang pertama kita mendapatkan flux. Yang kedua, jadi harus tahu luasnya dulu, luasnya si membran tadi itu. Yang kedua, nah ini kita panjangkan Y sama dengan BX per A, itu kita potongkan dengan sumbu T, sumbu X, maka kita mendapatkan lag time. Lag time T lag. Bentar. Lag time T lag. T lag time. Jadi data yang pertama flux, yang kedua lag time. 1 flux, 2 lag time. Oke. Dari flux dan lag time itu kita bisa menghitung berikutnya, yaitu koefisien difusi. Bukan dari flux dan dari lag time kita bisa menghitung koefisien difusi. Bagaimana persamaannya atau rumusnya? Stop. Enggak. Sebentar. Ini aja kita hilang. Dengan persamaan lag time T lag sama dengan H kuadrat per 6D. Jadi kalau kita nguji difusi tadi kan tahu tebalannya membran. Tebalnya tahu, maka kita bisa menghitung D karena lag time-nya sudah tahu dari kurva.
Dari kurva ini kita bisa tahu lag time-nya, sehingga 6D sama dengan H kuadrat per T lag, atau D sama dengan H kuadrat per 6T lag. Jadi yang ketiga kita bisa tahu koefisien difusi dengan catatan di sini H kuadratnya itu kita tahu dulu, H-nya tebalan membran kita tahu dulu. Nanti ada kasus difusi yang itu disolusi, di mana H-nya nggak tahu. Tapi di sini yang difusi menembus membran ini kita bisa mengetahui berapa koefisien difusinya itu. Kemudian dari flux kita bisa menghitung koefisien atau P, koefisien permeabilitas, di mana tadi persamaannya adalah dm per A dt, dm per A dt, atau sama dengan ini adalah flux, itu sama dengan dk per H, dk per H kali CD, dan dk per H itulah yang disebut dengan P. Berarti P sama dengan flux dibagi CD. Kalau kita beri aja ini ya. Nah, flux dibagi CD. Flux dibagi CD itu tentunya adalah P, permeabilitas. Jadi data yang keempat kita bisa mendapatkan P. Kemudian setelah kita mengetahui P, kita bisa mencari koefisien partisi dengan data D maupun H. P sama dengan D kali K per H. D-nya sudah tahu dari yang nomor 3, P-nya sudah tahu dari yang nomor 4, H-nya tahu dari tebal membran, maka kita bisa menghitung berapa koefisien partisi obat dalam membran per medium disolusi atau medium donor atau reseptor. K sama dengan PH dibagi D. Jadi itu yang kita hitung yang terakhir, yaitu koefisien partisi. Nah, itu ya. Itu dulu aja. Untuk contoh soalnya mungkin bisa dilihat atau bisa kita cari kita buat di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.